Hai, kami siswa-siswi SMA Negeri 1 Wanokaka. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi glikolisis. Nama saya Apueru. Nama saya Pindi Pinjo Tunarina. Nama saya Srifani Kirulitida. Saya Yulinda Lubanegu. Saya Graciela Helen Seputri Paji. Saya Mintoring Lango. Saya selaku pembawa materi yang pertama tentang glikolisis. Apa sih itu glikolisis? Glikolisis merupakan proses pengubahan molekul glukosa menjadi asam pirufat. Lebih tepatnya pada proses perubahan satu molekul glukosa menjadi dua asam pirufat dengan menghasilkan NADH dan ATP. Glikolisis terjadi di dalam sitosol yang melibatkan reaksi enzimatis atau melibatkan enzim-enzim yang khas sehingga dapat menghasilkan pembebasan energi. Maka bahan dari glikolisis adalah merupakan glukosa yang nantinya akan dirubah menjadi molekul asam pirufat. Nah, setiap molekul glukosa yang beratom karbon C sebanyak 6 akan dirubah menjadi dua molekul asam pirufat yang beratom C sebanyak 2. Kemudian dapat menghasilkan ATP serta menghasilkan dua molekul Na3 sebagai sumber elektron berenergi tinggi. Nah, sekarang kita lihat jalur tahapan dari glikolisisnya, di mana yang pertama itu adalah glukosa. Glukosa pada gambar reaksi disebut dengan lingkaran sejumlah 6. Kenapa? Rumus kimia glukosa adalah C6H12O6. Sesuai gambar dari glukosa disimbolkan dengan lingkaran sebanyak 6 ini mewakili sejumlah atom C karbon glukosa yang sebanyak 6 menjadi glikolisis yang terjadi dalam dua tahap. Yang pertama, tahap memerlukan energi, dan yang kedua, tahap menghasilkan energi. Tahap yang pertama pada jalur glikolisis adalah memerlukan energi. Mula-mula glukosa hasil fotosintesis. Terjadi glukosa 6-fosfat dengan penambahan 1 fosfat dari ATP atau adenosin difosfat. Karena memerlukan 1 fosfat, maka ATP tersebut menyusut menjadi ADP atau adenosin. Dinamakan fotosintesis glukosa yang terjadi dengan bantuan enzim kinasot dan membebaskan jumlah energi sebagai panas. Sekarang kita akan masuk dalam tahap yang ketiga, yaitu glukosa 6-fosfat yang diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Enzim yang berperan pada tahapan ini adalah fosfatfruktokinase, di mana enzim ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP sehingga ATP kehilangan 1 gugus fosfat hingga menjadi ADP. Kemudian fruktosa 1,6 difosfat akan dipecahkan oleh enzim andolase menjadi dua bagian. Yang pertama adalah dehidrasi asetat fosfat dan yang kedua adalah gliseratid 3-defosfat. Nah, di sini fosfat gliseratid sudah mulai terlihat bahwa satu molekul glukosa yang terdiri dari 6 atom C yang sudah dipecah atau dibagi. Enzim andolase dibagi menjadi dua bagian yang masing-masing memiliki 3 atom C yang sesuai dengan definisi dari glikolisis tadi. Proses pengubahan satu molekul glukosa menjadi 1-2 molekul asam pirufat. Maka selanjutnya proses ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu kanan dan kiri. Karena reaksinya sama, maka kita hanya cukup membahas satu reaksi pada satu bagian saja. Fosfatgliseradehid atau gliserat 3-fosfat yang memiliki fosfat berikatan pada atom C. Fosfat nomor 3 akan diubah menjadi asam 1,3-difosfatgliserat. Nah, kemudian asam 1,3 difosfatgliserat. Yang awalnya asam 1,3 ion fosfatgliserat memiliki fosfat pada atom C nomor 1 dan nomor 3. Akan diberikan 2 ADP menjadi 2 ATP. Fosfatgliserat akan dirubah menjadi asam 2-fosfatgliserat dengan bantuan enzim fosfatgliserat yang awalnya
fosfat atom C nomor 3. Dapat disimpulkan bahwa setiap molekul glukosa memiliki atom C sebanyak 6. Akan dirubah menjadi 2 molekul asam piruvat beratom karbon C sebanyak 3, kemudian akan menghasilkan 2 ATP serta 2 NADH. Sebagai sumber elektron berenergi tinggi, 2 molekul asam piruvat yang dihasilkan pada tahap glikolisis tersebut nanti akan menjadi bahan baku atau bahan dasar untuk reaksi selanjutnya, yaitu dekarbolisasi oksidasi. Demikian hasil presentasi kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.